Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan diskusi tentang proses pengambilan kebijakan dalam organisasi internasional. Yang pertama, bahwa organisasi internasional itu ada tahapan-tahapan atau struktur sebagaimana organisasi pada umumnya. Jadi jika kita perhatikan organisasi itu dalam pengambilan keputusan ada forum-forum atau panel yang sangat menentukan roda organisasi itu. Misalkan kalau di partai atau ormas itu ada kongres, muktamar, dan sebagainya. Kalau di organisasi internasional itu dikenal sebagai summit atau pertemuan tingkat tinggi. Jika organisasi itu terdiri dari negara-negara. Atau General Assembly itu berarti rapat umum, ya seperti muktamar atau kongres. Nah, di dalam forum itu biasanya diambil keputusan penting yang paling menentukan roda organisasi itu. Kemudian ada forum lain yang namanya dewan. Jadi dewan itu berada di bawah summit atau kongres, yang mana dewan itu biasanya terdiri dari badan-badan, tim kerja atau kelompok kerja yang diamanahkan oleh summit untuk mengerjakan sebuah program. Di bawah dewan itu atau kelompok kerja itu biasanya ada sekretariat, yang mana di dalam sekretariat itu ada yang namanya sekretaris jenderal, atau dalam organisasi umum bisa disebut sebagai ketua harian atau ketua umum jika itu melibatkan misalnya partai atau ormas tertentu. Jadi dalam organisasi internasional sama seperti itu. Di bawah summit tadi, di bawah panel atau forum tertinggi itu, dewan bertugas di bawah kendali langsung majelis atau summit tersebut. Nah, karena bersifat ad hoc, maka tim kerja itu biasanya anggota terbatas. Jadi hanya perwakilan-perwakilan seperti dalam organisasi pada umumnya. Di dewan itu biasanya lebih krusial, di mana di situ seolah tim yang bekerja ya di dewan itu. Karena di level tertinggi dia hanya pengambilan keputusan yes or no, tetapi di dalam dewan itu dia memang bekerja, merumuskan mulai dari awal, merancang, kemudian membahas sampai pada tahap akhir finalisasi sebuah dokumen. Namun dengan keterbatasan anggota, dewan justru dianggap efektif karena dengan sedikit anggota maka keputusan itu lebih cepat untuk diselesaikan. Di dalam organisasi internasional ada sekretariat juga, yang mana pada awalnya berfungsi sebagai fungsi administratif seperti event organizer, ya, menghandle acara, menyelenggarakan sebuah program, melaksanakan, mengatur, menjadwal, mendokumentasi, dan sebagainya. Nah, karena sifat sekretariat ini sangat penting, maka kemudian itu menjadi satu ciri pokok organisasi internasional, yang mana jika organisasi internasional dianggap maju, itu biasanya mempunyai sekretariat yang permanen.
Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, di dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada aktor-aktor yang sangat penting atau mempengaruhi sebuah proses pengambilan keputusan. Misalnya anggota itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kelompok kepentingan, ada wartawan, ada media, dan sebagainya, yang itu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Seperti sebuah proses politik, maka pengambilan keputusan itu seringkali dipengaruhi juga oleh yang namanya perang urat saraf dan sebagainya. Perang urat saraf itu terjadi biasanya justru di luar arena persidangan itu, misalnya melalui media sosial, influencer dan sebagainya, yang itu turut memaksa terkadang para pelaku atau aktor di dalam organisasi itu untuk segera memutuskan sebuah keputusan penting. Fungsi organisasi internasional dalam konteks yang lebih pragmatis, misal PBB, itu tidak lain ya dalam rangka untuk prevention and resolution of deadly conflict. Berarti PBB itu sebetulnya tugasnya yang paling penting ya supaya terjadi stabilitas keamanan internasional dan juga untuk menghindari konflik. Karena itu pekerjaan yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia. Sedangkan menurut Jacobson, ini sama persis seperti pertemuan sebelumnya, itu ada fungsi informasi, normatif, pembuatan aturan atau rejim, kemudian ada monitoring, ada sanksi, kemudian ada pelaksanaan sebuah agenda. Jadi di dalamnya itu melibatkan anggota-anggota yang tergabung dalam sebuah organisasi. Sedangkan secara umum organisasi internasional itu sebagai wadah kerjasama antar anggota untuk mencari informasi, untuk resolusi konflik, untuk advokasi ataupun memberi bantuan kepada sesama negara sahabat, termasuk arena tawar-menawar dan juga membentuk rezim internasional atau peraturan yang mengikat semua negara. Itu disebut sebagai rezim internasional yang merupakan sumber atau asas fundamental dari teori liberalisme. Sedangkan untuk fungsi organisasi internasional dalam konteks kepentingan nasional atau kepentingan negara-negara anggota itu ya yang pertama sebagai instrumen politik luar negeri. Karena bagaimanapun sebuah negara itu mempunyai kepentingan di level internasional, salah satunya yang dihandle oleh organisasi internasional. Indonesia misalnya itu menggunakan ASEAN sebagai payung dalam politik luar negeri, selain untuk mendapatkan dukungan masyarakat karena dianggap Indonesia berwibawa dan sebagainya. Kemudian terjadi di dalam ASEAN itu juga berusaha untuk melakukan negosiasi antara dua negara yang saling terlibat masalah. Membatasi tindakan suatu negara, jelas dengan organisasi, maka negara-negara tidak bisa semau sendiri dalam melakukan politik luar negerinya. Meskipun ada organisasi-organisasi atau di dalamnya ada anggotanya, itu tidak mengindahkan aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi itu. Misalnya ya PBB, seperti Amerika, seperti di Timur Tengah itu ada Israel dan sebagainya, itu selalu
melakukan tindakan yang melanggar aturan organisasi. Secara umum seperti ini. Jadi proses pengambilan keputusan itu ada pembuatan agenda, kemudian perumusan kebijakan, pelaksanaan, kemudian dampak yang terjadi di masyarakat. Secara umum, jika kita gambarkan seperti ini, jadi hasil yang didapatkan dari proses pengambilan keputusan itu ya, misalnya ada SOP, ada sebuah keputusan penting, misalkan menyerbu Irak atau membasmi atau mengembargo Korea Utara atau mengembargo Iran dan sebagainya, itu biasanya diputuskan dalam sidang organisasi internasional. Apakah PBB berhak untuk menginvestigasi nuklir Korea Utara, menginvestigasi Cina, menginvestigasi Israel dan sebagainya. Itu output dari sebuah proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi juga oleh misalnya negara anggota, kelompok kepentingan, lalu para pakar dan sebagainya, sehingga hasil akhir itu adalah proses dari tahapan-tahapan yang awal-awal yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar perumusan kebijakan itu. Oke. Dalam konteks ini tentu di sana ada kepentingan nasional dan negara-negara itu tentu saja akan mengutamakan kepentingan nasional. Sehingga struktur dalam organisasi internasional itu bagaimanapun dipengaruhi oleh negara yang paling dominan di dunia. Apakah ilustrasi ini bisa dipahami? Saya kira Indonesia dalam hal ini tidak bisa seenaknya main tunjuk seperti itu. Karena pada dasarnya di sana ada proses pengambilan keputusan. Walaupun yang namanya pengaruh, leadership itu kemudian juga menentukan dari corak organisasi internasional itu. Otonomi atau independensi dalam organisasi atau dominasi itu memang ada, tetapi di dalamnya juga negara-negara lain juga tidak bisa elakkan dari kepentingan nasional yang dibelanya. Maka saya kira semua organisasi internasional membatasi, tetapi negara-negara berhak untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang diyakininya. Terima kasih atas perhatian. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.